Dosa besar itu bisa dilihat dan diketahui dari adanya ancaman Allah. Jadi dosa ada dua macam, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Kalau dosa kecil itu umumnya larangan-larangan yang tidak diikuti dengan ancaman. Tapi kalau dosa besar, semua larangan diikuti dengan ancaman, baik itu laknat, murka, azab di kubur, azab di akhirat, beratnya hisab hari kiamat. Semua itu berarti menandakan dosa yang sedang dibahas adalah dosa besar. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang. Dia berada di ambang jurang. Bisa dia selamat kalau dia jauhi, dan dia pasti akan celaka, jatuh dan tidak akan pernah bisa selamat kalau dia sempat terjerumus, yaitu syirik. Syirik atau syirkun dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, yang artinya berpartisipasi atau mengikut sertakan. Jadi yang dibahas adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang menyekutukan, memartnerkan, mempartisipasikan makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita tahu Tuhan kita, nggak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah, yang menciptakan yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan tidak kelihatan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dasar, la ilaha illallah. Dan Allah Azza wa Jalla ini tidak mau disekutukan, tidak mau ada partnernya. Memang Dia esa. Konsep dasarnya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan, sampaikan hai Muhammad, tanamkan di dalam hati umatmu, Allah itu ahad, Allah itu esa. Tidak ada yang membantunya, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Allahus Samad. Allah itu segala sesuatu bergantung padanya. Apa saja? Coba teman-teman renungin apa yang diseru selain Allah di muka bumi. Pohon keramat kah? Gunung kah? Apalah ya, lautan, jin, malaikat, semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti tunduk dengan Allah karena ada fenomena-fenomena yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Semua harus ikutin, nggak bisa enggak. Seperti misalnya pergantian siang malam, pasti mereka ikutin, tidak bisa tidak. Adakah yang bisa menahan malam? Adakah yang bisa menahan siang? Turunnya hujan, rasa lapar yang dirasakan oleh makhluk yang membutuhkan makanan, adakah yang bisa menahannya? Rasa haus, rasa capek, kesedihan, kesenangan, semua ada fenomena yang tidak bisa dibantah. Maka Allah mengatakan Allahus Samad, Allah itu semuanya bergantung padanya. Dan puncaknya kata para ulama, kalau mau tahu bagaimana manusia sebenarnya punya fitrah takut sama Tuhannya dan tahu ada Tuhannya itu, walaupun orang ateis, kalau mereka berada di dalam satu situasi dan kondisi yang memang membuat mereka sudah yakin tidak bisa selamat. Misal, pada saat orang di atas kapal lagi badai dan akan tenggelam, dipastikan kata ulama semua, biar orang ateis yang tidak ngaku ada Tuhan akan keluar dari lisannya nanti, Tuhan selamatkan kami, walaupun dia tidak tahu namanya. Enaknya kita sebagai orang muslim tahu namanya Tuhan kita itu Allah. Bahkan kita punya 99 nama Allah yang mulia yang bisa kita pakai. Mereka nggak ngerti, mereka cuma bilang Tuhan saja. Fitrah itu. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir pasti fitrah, pasti tahu Tuhannya. Fa'abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ibu ayahnya menjadikannya Yahudi kalau dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi penyembah api kalau kedua orang tuanya penyembah api. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Allahus Samad. Memang semua bergantung padanya.